bahasa dan sastra. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Kantor Bahasa NTT, Saiful Bahri Lubis melalui sambungan telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Saiful. Halo, selamat pagi Mas Rizwan, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu semua berada. Salam sehat selalu. Oke, salam ya, sehat. Mas Rizwan. Lagi di perjalanan ini, di bandara ini Pak Saiful ya? Iya, betul Mas Rizwan, tidak apa-apa. Oke, baik, Mas. siap. Kita ke topik wawancara kita pagi ini Pak Saiful, revitalisasi bahasa daerah, dorong pemuda untuk belajar bahasa dan sastra begitu. Nah, ini bisa disampaikan dulu nih Pak Saiful untuk di NTT sendiri kondisinya untuk penggunaan bahasa daerah sejauh ini seperti apa Pak Saiful? Apakah mengalami ancaman kepunahan atau seperti apa nih Pak Saiful? Ya, baik, terima kasih Mas Rizwan, terima kasih pendengar di mana saja berada. Ya, kalau sebenarnya kita berbicara terkait dengan ancaman kepunahan bahasa, bahasa besar sekalipun, misalkan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, pasti tetap saja diancam kepunahan jika penutur muda atau generasi mudanya tidak lagi atau kurang memperhatikan atau jarang menggunakan bahasa tersebut. Kebetulan tanggal 21 Februari yang lalu diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional atau Hari Bahasa Daerah yang tanggal 22-nya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar episode yang ke-17 terkait revitalisasi bahasa daerah. Nah, yang diluncurkan itu mengajak para generasi muda, terutama pelajar, juga Bapak Ibu guru, agar menerapkan dan merevitalisasi kembali bahasa daerah. Nah, khusus kita bicara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memang bahasa-bahasa besar dari kajian-kajian yang kami lakukan berdasarkan vitalitas bahasa atau kebugaran kesehatan sebuah bahasa masih cenderung relatif aman. Namun ada bahasa-bahasa kecil, terutama bahasa-bahasa di Pulau Alor yang penuturnya hanya sekitar 1000-an penutur, dan bahasa itu sudah tidak lagi atau sudah berkurang dituturkan oleh generasi mudanya. Ini adalah termasuk bahasa-bahasa yang terancam punah kalau generasi muda atau anak-anaknya tidak lagi menuturkan bahasa itu, malah memilih bahasa-bahasa yang lain, mungkin bahasa-bahasa Melayu tempatan kalau kami menyebut istilahnya, bahasa-bahasa Melayu lokal yang dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar di daerah-daerah tersebut. Begitu Mas Rizwan. Jadi kita berharap generasi muda, tentu melalui orang tua juga, Bapak Ibu guru atau lingkungan keluarga, agar tetap dalam tanda petik memaksa generasi muda terus menggunakan bahasa daerah agar terhindar dari ancaman kepunahan. Begitu Mas Rizwan. Jadi memang generasi muda ini menjadi kunci begitu ya Pak Saiful ya, untuk tetap menjadi orang yang bisa melestarikan bahasa daerah begitu Pak Saiful ya. Ya, justru kita atau generasi muda yang menjadi kunci. Karena kalau kita berbicara umur, ya generasi-generasi tua, generasi-generasi orang tua yang sudah umurnya 50-an ke atas, itu kan ya kalau kebiasaannya dari segi usia ya paling 10, 20 atau 30 tahun tahun lagi. Tapi kan ketika nanti generasi tua itu tidak ada, akan diganti oleh generasi muda. Sementara generasi muda yang menggantikan orang-orang tua itu adalah generasi muda yang tidak menggunakan bahasa daerah. Nah,
Jadi mereka lah yang sebenarnya menjadi kunci penentu kebertahanan sebuah bahasa, terutama bahasa daerah itu sendiri, Mas Rizwan. Jadi kita berharap generasi muda lah yang harus bangga menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Oke, begitu, baik. Mas Rizwan. Baik, dan makanya itu tadi ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi ya, bahwa Menteri Nadiem meluncurkan ya Merdeka Belajar Ya, betul. episode 17 revitalisasi bahasa daerah begitu. Jadi ini konsepnya nanti ini bagaimana ini Pak penerapannya begitu, dimasukkan ke kurikulum atau seperti apa Pak Saiful yang menurut Anda tahu informasinya? Ya, kan kalau sebenarnya yang kita tahu adalah Merdeka Belajar itu salah satunya adalah kurikulum yang digunakan di sekolah juga adalah kurikulum yang merdeka. Artinya sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil berhak menggunakan atau memilih kurikulum mana yang akan digunakan. Jadi nanti harapannya di sekolah-sekolah diajarkan kembali bahasa daerah. Tentu bagaimana nanti cara memilih, katakanlah di ND misalnya, bahasa apa yang kita pilihkan di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, bahasa daerah yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru sebagai muatan lokal. Tetapi sekolah bebas, merdeka dalam memilih kurikulum atau memilih model pembelajaran bahasa daerah yang diinginkan. Tentu kalau di luar sekolah, misalnya seperti di Alor lah kita katakan, kalau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang jumlah bahasanya sangat banyak, ya tidak harus di sekolah juga bisa, di luar sekolah. Misalnya dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya membiasakan dan membisakan, begitu ya Mas Rizwan ya, membiasakan dan membisakan menggunakan bahasa daerah. Jadi jangan sampai generasi muda kita tidak bisa berbahasa daerah, tetapi kalau sudah bisa juga harus dibiasakan. Jadi kata kuncinya yang dua itu, membisakan dan membiasakan. Itu. Jadi terkait kurikulum ya, karena namanya juga Merdeka Belajar, maka nanti sekolah diberikan keleluasaan mungkin atas berbagai pertimbangan nanti menentukan, oh bahasa ini yang kita pelajari, oh bahasa ini yang kita pelajari, seperti itu. Jadi sangat bebas, karena siswa juga berhak memilih bahasa mana yang akan dipelajarinya. Jadi itulah Merdeka Belajar itu, Mas Rizwan. Selain di sekolah, tentunya di rumah juga ya, peran orang tua ini juga sangat penting mengajarkan kepada anak-anaknya, apalagi yang dari usia dini begitu Pak Saiful ya, untuk bangga menggunakan bahasa daerah. Karena ada anggapan juga yang beredar bahwa kalau menggunakan bahasa daerah itu terkesan kampungan dan lain sebagainya, itu sudah tidak betul begitu ya. Tanggapan Anda Pak Saiful? Iya, betul Mas Rizwan. Jadi sebenarnya kunci utamanya juga ini adalah rumah, orang tua. Ibu adalah sosok figur yang harus terus menjadi teladan, atau orang tua lah ya, orang tua yang menjadi teladan di rumah penggunaan bahasa daerah bagi anak-anak. Nah lalu stigma atau anggapan yang menyatakan bahwa kalau menggunakan bahasa daerah itu kampungan, itu justru salah besar. Salah besar. Ya, ada memang nanti tempat-tempatnya. Kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Kapan kita harus menggunakan bahasa daerah? Ada memang porsi-porsi atau tempatnya. Kalau di rumah jangan menggunakan bahasa Indonesia. Di lingkungan desa, di kampung juga jangan menggunakan bahasa Indonesia, ya bahasa daerah. Tetapi di sekolah atau di forum-forum resmi lainnya, ya tentu kita menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi perlu juga dicatat di sini Mas Rizwan, kalau di kelas awal aturannya juga masih ada ya, ketentuannya ada. Di Permendikbudnya ada bahwa kalau di kelas awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 malah justru disarankan Bapak Ibu gurunya juga mengajarkan pelajaran itu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya untuk kelas awal. Tetapi begitu dia kelas 4, kelas 5 dan seterusnya,
itu nanti sudah boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi keluargalah salah satu juga yang menjadi ujung tombak agar generasi muda ini tadi dibiasakan menggunakan bahasa daerah dan jangan merasa rendah diri atau malu atau bukan kampungan kalau kita justru menggunakan bahasa daerah, Mas Rizwan. Itu justru ya menjadi salah satu cara ataupun bukti bahwa kita ini mempertahankan kebudayaan kita, menjaga kelestariannya, karena bahasa ini juga merupakan kebudayaan kita begitu ya Pak Saiful ya. Ya. Betul Mas Rizwan. Jadi untuk mempertahankan kebudayaan itu salah satu caranya adalah ya dari bahasa daerah. Karena memang kalau saya menyatakannya bahasa daerah itu ibarat gentong, ibarat gudang, ibarat bak penampungan dari kekayaan bahasa daerah dari kekayaan budaya daerah yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau ingin kaya akan budaya, ya salah satunya adalah dari bahasa daerah itu sendiri. Nanti dari bahasa daerah itu akan banyak kita temukan keragaman kekayaan budaya yang ada di dalamnya. Mulai dari pengobatan tradisional, kemudian teknologi, kemudian cara bercocok tanam, dan lain sebagainya. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ada juga di dalam bahasa daerah, Mas Rizwan. Ya. Baik Pak Saiful, terakhir nih apa yang menjadi harapan dari Pak Saiful selaku Kepala Kantor Bahasa NTT ya terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini agar semakin digunakan oleh anak-anak muda begitu Pak Saiful. Ya, baik, terima kasih Mas Rizwan. Harapan saya yang pertama kepada ibu ya, kepada ibu dan juga bapak ya di rumah, dari kecil sejak lahir anak-anak itu dilawani berbicara, dipaksa dalam tanda petik menggunakan bahasa daerah. Jadi itu yang pertama. Jadi dari kecil, dari mereka belum bisa berbahasa, dari mulai bayi, orang tua mengasuh anak-anak harus dengan menggunakan bahasa daerah. Lalu selanjutnya keseharian di rumah harus terus menggunakan bahasa daerah. Kalau ada anak-anak yang tidak menggunakan bahasa daerah, ditegur, diajak, dilawan menggunakan bahasa daerah. Lalu di tingkat desa atau kampung, komunitas kampung juga harus membiasakan bahasa daerah. Karena desa atau kampunglah daerah teritori penggunaan bahasa daerah. Lalu generasi muda, kalau memang sudah dibiasakan oleh orang tua di rumah, diajari oleh orang tua di rumah menggunakan bahasa daerah, ya generasi muda juga harus terus membiasakan menggunakan bahasa daerah itu agar bahasa daerahnya tidak hilang. Dan jangan pernah merasa malu dengan menggunakan bahasa daerah, karena memang kita harus juga bangga menggunakan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya kita. Dan generasi muda lah harapan kita untuk terus menjadi generasi pelapis, pewaris dari bahasa daerah ini sendiri, Mas Rizwan. Itu baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Saiful untuk informasinya pagi ini. Selamat kembali melakukan perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan Pak Saiful ya. Ya, terima kasih Mas Rizwan. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Mas Rizwan. Salam sehat selalu untuk Mas Rizwan dan juga teman-teman di studio. Dan salam sehat untuk kita semua. Baik, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Kantor Bahasa NTT yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ya, mendorong pemuda untuk belajar bahasa dan sastra. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan bahwa kita tidak perlu malu ya menggunakan bahasa daerah. Kita harus bangga menggunakan bahasa daerah karena bahasa daerah ini adalah jati diri kita, namun tetap dijaga keseimbangannya. Ada menempatkan diri begitu ya. Jadi di mana